Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi tentang pajak penghasilan yang beranggotakan. Yang pertama ada Novan Hanif Irawan, yang kedua ada Arif Wardana Sianipar, yang ketiga ada Muhammad Divan Ramananda, dan yang terakhir ada saya sendiri, Wendy Tambopulo. Apa itu pajak penghasilan? PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Selanjutnya ada dasar hukum PPh. Dasar hukum PPh saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Seiring berjalannya waktu, peraturan terus berkembang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengalami perubahan sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian disempurnakan dengan dua undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selanjutnya ada subjek PPh. Subjek PPh adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai wajib pajak atau disingkat dengan WP. Status sebagai WP ini ditetapkan dengan cara yang bersangkutan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke kantor pelayan pajak atau KPP untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pendaftaran diri sebagai WP dilakukan di KPP tersebut harus sesuai dengan wilayah domisili yang bersangkutan. Merujuk pada Undang-Undang PPh, subjek pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, orang pribadi, ada dalam negeri atau luar negeri, badan usaha tetap atau BUT, dan warisan yang belum terbagi. Selanjutnya, ada tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama, Badan Perwakilan Negara Asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menko dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari dananya berasal dari iuran para anggota. Yang terakhir, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menko dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pada bagian objek pajak. 1. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 6. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Next slide. Lanjut, nomor 9, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. Premi asuransi. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Next slide. Selanjutnya, tidak termasuk objek pajak. Yang pertama, bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat dan penerima zakat yang berhak. 2. Harta hibahan dengan syarat tertentu. 3. Warisan. 4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham. 5. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. 6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan atau kecelakaan, jiwa di guna dan beasiswa, dan lain-lain. Next slide. Wajib pajak. Perbedaan WP dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri, objek pajaknya yaitu penghasilan dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dasar perhitungannya yaitu penghasilan neto dikali tarif. Kemudian penyampaian SPT wajib bagi wajib pajak dalam negeri. Kemudian pada wajib pajak luar negeri, objek pajak hanya penghasilan di Indonesia. Kemudian dasar perhitungannya yaitu penghasilan bruto dikali tarif. Dan penyampaian SPT tidak wajib bagi wajib pajak luar negeri. Next slide. Kemudian jenis-jenis PPh, pajak penghasilan juga diberlakukan kepada suatu perusahaan atas pengelolaan yang berkaitan dengan barang lain dan jasa. Hal ini berarti bahwa pemungutan pajak juga bisa diambil dari barang atau jasa yang dikelola oleh suatu badan usaha. Seluruh badan usaha di Indonesia yang terdaftar dan memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak diantaranya yaitu perusahaan terbatas atau PT, perusahaan firma, dan perseroan komunitas atau CV, dan lainnya. Next slide. Berikut adalah jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Pertama, pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 adalah pajak umum dimiliki oleh setiap perusahaan atau pengusaha yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus. Begitu sebuah perusahaan didirikan, maka mereka sudah dianggap sebagai wajib pajak badan. Ini juga berlaku kepada individu yang menjadi pengusaha dan berhak sebagai wajib pajak orang pribadi. Umumnya, jenis pajak yang harus dibayarkan sudah tertera pada Surat Keterangan Terdaftar atau SKT. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Arif. Jenis-jenis PPh. Perusahaan pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan lainnya. Penghasilan tersebut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang diterima oleh wajib pajak dan dibayarkan setiap bulannya. Pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang menyasar wajib pajak badan baik milik pemerintah maupun swasta. Umumnya pajak ini dikenakan pada jenis kegiatan badan usaha sektor perdagangan, ekspor, impor, dan reimpor. Adapun pihak pemungut dari jenis PPh ini adalah badan pemerintah pusat atau daerah khusus, badan-badan khusus dalam bidang ekspor dan impor, dan wajib pajak yang melakukan penjualan barang mewah. Next. Pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, hadiah, royalti, dan lainnya. Selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21, tarif dari PPh pasal 23 dikenakan atas nilai
DPP dari penghasilannya dan ditentukan dalam 2 tarif, yaitu 15% dan 2% tergantung pada objeknya. Misalnya, dalam imbalan jasa maka dikenakan tarif sebesar 2%. Pajak penghasilan 25. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak yang berasal dari jumlah PPh terutang. Menurut SPT tahunan, hanya saja wajib pajak harus membayar sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun dan dilaksanakan secara berangsur. Pajak jenis ini memiliki tujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak tahunannya. Pajak penghasilan 26. PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang mana diterima oleh wajib pajak luar negeri, kecuali bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia. PPh ini merupakan penerapan dari asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni 1. PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. 2. PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Penghasilan kena pajak WP, OP, penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh, PTKP. Penghasilan kena pajak WP badan, penghasilan kena pajak, penghasilan bruto biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh. Tarif pajak penghasilan. Setiap jenis-jenis PPh ditetapkan besar tarif pajak berbeda-beda sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU PPh. Untuk WP yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP, yakni yang pertama, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 20%, lebih tinggi dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Ketentuan ini diterapkan untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh pasal 21 untuk masa pajak Desember. Selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. PTKP adalah batas minimum penghasilan yang bebas dari pajak. Wajib pajak yang penghasilannya sama dengan atau kurang dari PTKP tidak perlu membayar pajak penghasilan. Tarif PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut. Diri wajib pajak orang pribadi setahun sebesar 54 juta. Yang kedua, tambahan untuk wajib pajak yang kawin setahun sebesar 4.500.000. Ketiga, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami setahun sebesar 54 juta. Yang keempat, tambahan untuk setiap anggota keturunan sedara semenda dalam garis keturunan yang lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya. Maksimal 3 orang untuk setiap keluarga setahun sebesar 4.500.000. Cara menghitung PPh 21. Yang pertama, menghitung penghasilan bersih. Penghasilan bersih adalah penghasilan bruto dikurangin dengan biaya pengurangan yang terkait dengan pekerjaan, seperti biaya jabatan, biaya iuran, dan biaya lainnya yang diperkenankan oleh Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua, menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang ketiga, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Setelah menghitung PTKP, cara menghitung pajak penghasilan yang berikutnya adalah mengetahui tarif penghasilan kena pajak PKP. WP harus menghitung berapa penghasilan bersih selama setahun. Perhitungan tarif PKP diperoleh dari pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Terdapat biaya jabatan sekitar 5% dari penghasilan bruto dengan tarif maksimal sekitar 6 juta rupiah per tahun untuk pegawai tetap dan maksimal sekitar 2.400.000 rupiah per tahun untuk menerima
untuk penerima pensiun. Berikut ini cara menghitung pajak penghasilan untuk komponen penghasilan kena pajak. Penghasilan bersih sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau usaha. PKP sama dengan penghasilan bersih dikurang PTKP. Yang keempat, menghitung pajak penghasilan atau PPH. Setelah mengetahui besaran PKP, kemudian tentukan persentase perhitungan pajak penghasilan PPH yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, PKP kurang dari 50 juta rupiah dikenai tarif pajak sebesar 5%. Yang kedua, PKP antara 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenai tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga, PKP antara 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenai tarif pajak sebesar 25%. Yang keempat, PKP di atas 500 juta rupiah dikenai tarif pajak 30%. Yang kelima, PPH yang wajib dibayarkan dalam periode 1 tahun diperoleh dari perkalian antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase sesuai ketentuan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Sekian.